Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bertemu ya, berjumpa kembali dalam video kali ini. Saya akan coba membahas, ini saya lagi berkunjung ya ke rumah teman yang sekaligus seorang pembedeng ya, yang ada di wilayah sini, dimana kemarin beliau ini sudah membedeng ya, seperti yang telah saya rangkum di video sebelumnya, yaitu tentang tembakau jenis-jenis benih tembakau itu ya, yang kemudian kali ini beliaunya ini akan membedeng yang namanya cabai besar ya, cabai merah besar. Ini mulai persiapan ya, setelah bedeng tembakau akhirnya sekarang akan memasuki musim penghujan juga. Ini biasanya sudah dipersiapkan ya di awal-awal ini, seperti benih-benih daripada cabai tersebut. Pertama-tama langkah yang harus dilakukan jika ingin membuat benih cabai dari tanaman sendiri, yaitu pastikan untuk cabainya sendiri aman ya dari hama ya, dari misalkan dari cacar atau dari apa saja. Yang penting untuk buahnya sendiri usahakan cari yang memang benar-benar buahnya yang mulus ya, agar benih nanti ketika dibuat untuk pembenihan hasilnya bisa maksimal. Sedangkan untuk kematangan buah, usahakan juga buah itu matang sempurna ya, agar benih yang ada di dalam itu, bijinya itu memang benar-benar tua dan siap untuk ditumbuhkan atau siap dibedeng ya. Kemudian untuk langkah awal ini dilakukan, yaitu pertama itu membuka kulit daripada cabai itu sendiri, yaitu mengeluarkan bijinya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat ya, misalkan seperti di blender ya. Namun untuk para pembedeng ini memang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga benih itu sendiri agar tetap aman ya, karena memang jika di blender biasanya untuk bijinya itu sendiri bisa saja terkena pisau blender yang mengakibatkan ada cacat pada biji-biji tersebut. Metode mengeluarkan biji dari dalam kulit dengan cara manual seperti ini memang terbilang agak lama ya, namun untuk keamanan biji daripada cabai itu sendiri memang sangatlah penting ya, karena bisa saja itu jika terganggu kulit daripada biji, bisa saja nanti ya setelah dibedeng ya akan ada yang tidak tumbuh ya. Biasanya ada beberapa persen yang mungkin tidak bisa tumbuh, itu mungkin disebabkan karena kerusakan pada kulit daripada biji cabai itu sendiri. Berbeda dengan benih tembakau, benih cabai ini memang sedikit lebih besar ya, enggak sedikit ya, memang besar ya untuk benih dari biji daripada cabai ini dibandingkan dengan biji daripada tembakau. Kalau tembakau itu biasanya satu pucuk sendok teh itu ya bisa dibedeng menghasilkan ya ribuan ya, bahkan bisa puluhan ribu atau ratusan itu ya, satu pucuk sendok itu ya. Karena memang biasanya untuk benih tembakau itu apabila dibedeng ya, dicabut kemudian disiram air lagi, maka dari bawah itu memang ada pertumbuhan baru ya, entah itu dari akar atau memang dari biji itu sendiri, karena memang biji daripada tembakau itu memang sangat kecil ya. Berbeda dengan cabai ini, apabila dibedeng ya biasanya setelah siap cabut itu hanya sekali cabut saja, alias satu biji itu bisa menghasilkan satu saja, maksimal mungkin jika ada yang kembar atau gimana itu mungkin bisa dua, namun kebanyakan satu biji cuman tumbuh satu. Berbeda dengan benih tembakau. Setelah pengelupasan kulit, ini kulit yang
dibuang ya, nggak dibuang, yang kulit yang dilepas ini bisa dimanfaatkan kembali ya, seperti untuk bumbu masak bisa digunakan, untuk bumbu abang jadi orang Jawa ya, itu bisa dibuat. Tapi kalau ini untuk gagangnya ini ya jangan dimasak ini ya, ini berbahaya, ini ulet karena. Setelah itu biji diremet-remet ya nantinya ini, supaya biji-bijinya itu bisa lepas ini dari hati ya, dari hatinya biji. Nah, ini yang seperti gurita ini ya, seperti tentakel ini biji cabai yang baru dikupas tadi ya. Ini kayaknya apa, manis ya, padahal kalau dimakan ya pedas, ini yang namanya cabai ya. Dan juga sebenarnya untuk keamanan ya, apabila mengelupas biji cabai ini memang harus menggunakan pengaman ya, agar tangan kita bila kita belum terbiasa biasanya akan terasa panas ya, atau orang-orang nyebutnya itu kewedangan ya. Jadi pedesnya cabai itu bisa sampai di dalam kulit atau daging gitu ya. Itu memang usahakan menggunakan pengaman atau sarung tangan lah, minimal sarung tangan karet itu ya, seperti miliknya dokter itu ya. Namun apabila sudah terbiasa mungkin ya enggak terlalu berpengaruh ya, panas sebentar mungkin bisa cepat sembuhnya ya. Dan ini biji ini setelah proses ini biasanya dijemur terlebih dahulu sampai nanti benih ini kering, dan kemudian bisa dirontokkan yaitu dari hatinya biji itu ya. Kemudian apabila sudah dilakukan pemisahan ya, atau biji sudah kering itu, maka siap untuk dibedeng. Dan yang pertama juga harus disiapkan lahannya dulu ya untuk membedeng. Jangan sampai sudah bawa benih tapi lahannya belum ada, itu kan ya lucu. Untuk proses pengeringan biji daripada cabai ini bisa dilakukan mungkin sekitar 3-5 hari ya, agar benar-benar kering. Namun jika sudah kering ya segera disimpan di tempat yang tertutup ya, untuk apabila penyebaran ini tidak langsung dilakukan atau menunggu waktu yang agak sedikit lama, memang harus ditaruh di tempat, minimal ditaruh di dalam botol ya, yang tertutup, yang kedap udara atau tidak ada oksigennya, karena bisa saja benih ini berubah ya jika kemasukan oksigen, atau bisa jadi juga tidak mau tumbuh ya, tidak bisa tumbuh ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang biasanya membuat benih itu bisa gagal tumbuh. Dan itu tadi sedikit informasi ya tentang bedeng benih cabai ya, yang dibuat dari benih turunan, yaitu buah yang dimatangkan sempurna terlebih dahulu untuk menghasilkan biji-biji terbaik. Namun ada hal yang berbeda jika bedeng itu memang membeli ya, atau benih yang didapatkan dari toko pertanian, itu akan lebih simpel ya, karena tinggal menyebar begitu saja. Namun memang untuk budget yang dikeluarkan juga lumayan banyak, karena memang untuk pembedeng ini kan bertujuan untuk menjual benih yang siap tanam. Meskipun ada perbedaan ya antara benih toko dengan benih turunan seperti ini, untuk buahnya kedepannya nanti memang akan berbeda. Namun itu tergantung dengan cuaca juga ya untuk tanaman cabai ini. Jika
cuaca mendukung ya, biasanya untuk tanam cabai ini akan menjadi lebih mudah. Namun sebaliknya, jika cuaca memang tidak mendukung, maka meskipun tempat kita bagus ya, pupuknya juga cukup, tidak menjamin pula untuk hasilnya nanti akan bagus ya, karena memang segala sesuatu itu memang ditentukan dengan cuaca ya. Berbicara tentang hama juga menurut saya itu tergantung cuaca ya. Memang kalau cuaca tidak mendukung, apapun itu bisa terjadi. Jadi misalkan hama jenis tertentu ya yang mestinya tidak ada, bisa saja muncul jikalau cuaca memang sangat sesuai ya, atau sangat cocok dengan mungkin dengan hama-hama tersebut ya. Jadi untuk mengatasinya memang kita perlu menggunakan insektisida yang dianjurkan, namun untuk cuaca itulah salah satu pendukung utama yang paling penting ya. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang membenihkan cabai ya, cabai merah besar turunan ya, atau dengan benih yang dihasilkan dari tanaman sendiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.